warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita hari ini jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, aturan keselamatan di jalan, pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Allahumma amin ya robbal alamin. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku, masih ingatkah kalian tentang kalimat tanya? Masih ingat ya? Apa itu kalimat tanya? Kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya yang biasanya digunakan yaitu ada siapa untuk mengetahui subjek ya, apa untuk mengetahui objeknya, kapan untuk mengetahui waktu, di mana untuk mengetahui tempat, mengapa untuk mengetahui alasan. Ya, itu ya, apa, siapa, mengapa, kapan, di mana. Ya, itu kalimat tanya yang digunakan. Hari ini kita akan belajar kembali tentang kalimat tanya. Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jika ada kalimat tanya, berarti harus ada jawabannya ya. Penulisan kalimat tanya dibubuhi dengan tanda tanya. Nah, pasti di akhir kalimat tanya itu harus dikasih tanda tanya. Kalimat tanya terdiri dari kata tanya siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana. Nah, itu kalimat tanya yang sering yang digunakan ya. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, dari sebuah gambar itu kalian bisa membuat sebuah pertanyaan. Ya, coba perhatikan gambarnya. Kemudian kalian bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Nah, itu dengan melihat gambar yang nanti jawaban pertanyaan kalian itu akan ada di gambar tersebut ya. Contohnya, siapa yang mengatur jalannya lalu lintas? Tadi ada siapa ya yang mengatur jalan lalu lintas di gambar tadi? Ya, ada polisi lalu lintas. Nah, itu untuk menanyakan subjeknya ya, yang sesuai dengan pertanyaannya sesuai dengan gambar. Di mana tempat penyeberangan jalan? Nah, kalian kalau menyeberang jalan tadi di mana orang-orang sedang menyeberang jalan, anak-anak? Yang di jalan ada garis putih-putihnya itu ya, itu tempat penyeberangan jalan namanya ya zebra cross ya. Kemudian apa yang disebut dengan zebra cross? Nah, apa tadi yang disebut dengan zebra cross? Yaitu tempat penyeberangan jalan. Bagaimana seharusnya jika lampu merah menyala? Jawabannya gimana? Sesuai dengan gambar? Ya, harus berhenti. Merah berhenti, kuning hati-hati, hijau ya jalan ya. Ya. Mengapa kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Kira-kira jawabannya apa ini? Ya, karena biar tertib ya, biar tidak terjadi kecelakaan. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian buat dengan melihat gambar ya. Jawabannya bisa sesuai dengan gambar tersebut. Kalian bisa latihan di buku paket ada ya, untuk membuat
pertanyaan dengan melihat gambar. Nah, itu tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang kalimat tanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang muatan PKN. Ya. Persatuan dalam keberagaman. Manusia adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Ya. Artinya, manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, bukan makhluk individual ya. Manusia itu makhluk sosial yang pasti dalam kehidupan sehari-hari itu membutuhkan bantuan dari orang lain, tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Contohnya, kalian memerlukan baju untuk kalian pakai, nah pasti kalian tidak membuatnya sendiri. Nah, kita membutuhkan orang lain, yaitu produsen yang memproduksi baju, atau kita beli di toko ya. Ya, itu contohnya ya. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, oleh sebab itu kita harus hidup bersatu. Karena kita makhluk sosial, kita harus hidup bersatu ya. Harus selalu menciptakan kerukunan. Hidup bersatu dapat mempererat tali persaudaraan, menambah kedamaian dan kerukunan. Nah, itu fungsi dari persatuan ya, mempererat tali persaudaraan, menambah kedamaian dan kerukunan. Perhatikan contoh teks berikut ini. Di desa Sukamakmur terjadi gempa bumi. Risa dan teman-temannya membantu korban gempa dengan semangat. Sikap mereka menunjukkan adanya persatuan. Walau berbeda-beda, mereka bersatu untuk menolong korban. Hidup bersatu memiliki banyak manfaat. Dengan bersatu, pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai. Itu contohnya persatuan dalam keberagaman. Nah, di sebuah desa itu sedang terjadi gempa, kemudian Risa dan teman-temannya itu membantu korban gempa. Nah, di situ kan banyak sekali perbedaan, banyak sekali keragaman. Kita tidak boleh membeda-bedakan untuk menolong seseorang. Ya, ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat dan budaya. Nah, itu ketika kita menolong, kita tidak boleh membeda-bedakan. Itu persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya kita akan belajar muatan matematika. Nah, masih ingatkah kalian cara mengubah satuan waktu ke satuan waktu lainnya? Ya. Kemarin kita sudah belajar mengubah satuan waktu, yaitu dari minggu ke hari atau sebaliknya hari ke minggu. Satu minggu itu ada 7 hari. Nah, bagaimana kalau 2 minggu? Berarti 7 ditambah 7 sama dengan 14 hari. Masih ingat kan ya kemarin ya? Kalian bisa menggunakan alat bantu kalender untuk menghitungnya. Bisa juga menggunakan alat bantu kalender untuk menghitung waktu ya, perubahan waktunya. Nah, ingat ya, 1 minggu itu 7 hari, yang perlu diingat. 1 minggu itu 7 hari, 2 minggu berarti 7 ditambah 7 sama dengan 14, 3 minggu berarti 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 21 hari, dan seterusnya ya. Jika hari ini tanggal 7 Agustus, seminggu yang akan datang adalah tanggal berapa? Nah, hari ini itu tanggal 7, seminggu yang akan datang berarti berapa hari yang akan datang? 1 minggu berarti berapa hari? Ya, 7 hari ya. Berarti 7 hari yang akan datang itu tanggal berapa? Jika hari ini adalah tanggal 7. Ya, perhatikan. Ustazah punya kalender. Dan jika hari ini tanggal 7, ya berarti hari itu hari Senin, jatuhnya hari Senin. 7 hari yang akan datang, 1 minggu yang akan datang, berarti tanggal berapa? Kalian bisa hitung maju ya sampai 7 hari. Maka jatuhnya adalah tanggal 14 Agustus. Seperti itu. Jika ditanyakan
waktu yang akan datang, berarti ditambahkan ya, ditambahkan dengan lamanya waktu yang akan datang. Tapi jika menanyakan waktu sebelumnya itu pasti dikurangi. Dan ingat, 1 minggu itu adalah 7 hari. Yang perlu diingat ya. Nah, selanjutnya kalian bisa untuk latihan mengerjakan LKS halaman 65. Kalian bisa kerjakan untuk latihan ya, seperti yang Ustadzah tadi terangkan. Untuk latihan bisa kerjakan LKS halaman 65. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian belum paham, bisa langsung tanyakan ke Ustadzah ya. Ya, Ustadzah akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.